Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah judul yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah cinta sampai ke surga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi manusia bahwasanya tinggalnya dia di dunia tidak akan tentram, tidak akan tenang tanpa adanya seorang pasangan. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah tinggal di surga. Sudah tinggal di surga, Bapak Ibu sekalian. Semua yang Nabi Adam mau semuanya tersedia. Namun tetap Allah masih melihat Nabi Adam membutuhkan pasangan. Jadi tetap kurang, Pak. Kalau semuanya ada tapi nggak ada pasangan, tetap kurang. Maka ketika Nabi Adam tidur, Allah Subhanahu wa taala ambil dari tulang rusuknya dan Allah ciptakan dari tulang rusuk tersebut ibunda kita. Itu siapa? Siapa, Bu? Hawa. Hawa. Maka ketika Nabi Adam bangun, melihat di sampingnya ada seorang wanita. Ya, itu nikmatnya kayak apa, Pak? Ya, tidur sendirian, bangun tidur, tahu ada wanita. Maka ditanya, siapa kamu? Aku Hawa. Kenapa dinamakan Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'in hayy, karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi sudah otomatis ya nikah ya, sama seperti nanti ahli surga ketika masuk surga itu sama bidadari surga sudah nggak pakai akad nikah lagi, Pak. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa zawwajnahum bi huril 'ain, sudah dinikahkan sama Allah otomatis sudah. Jadi nggak pakai proses-proses lagi, Pak. Mahar kita ke rumahnya ada akad. Maka keberadaan seorang istri ini adalah sudah jalan takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Enggak mungkin kita bisa tenang, enggak mungkin hidup kita bisa nyaman tanpa kehadiran seorang istri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda kebesaran Allah, di antara tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Jadi kita bisa menikah dengan wanita itu bukan, jangan dianggap itu sesuatu yang itu memang wajar, itu memang sudah enggak. Itu Allah yang takdirkan seperti itu. Dan jasanya Allah ini harus diungkit, Pak.
Kita tidur, bangun, jangan mengatakan ya mesti yang namanya orang tidur bangun, jangan ngomong gitu. Yang namanya orang makan pasti bertahan, enggak. Banyak orang makan nggak bisa bertahan, nggak bisa keluarin angin, jangan. Jadi jasanya Allah itu harus diingat. Maka ini Allah memperkenalkan dirinya. Allah menunjukkan Allah itu mungkin jasadil, jasaku sama kamu ini. Apa? Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga engkau harus membesarkan Allah karena di antaranya karena jasa ini. Apa? Khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian. Min anfusikum azwaja. Min anfusikum, dari bangsa kalian, dari diri kalian, azwaj, pasangan. Maka para ulama mengatakan, ya, boleh nggak nikah dengan jin? Ada ulama yang membolehkan, karena nggak ada larangannya. Tapi mereka mengatakan, tapi sakinah itu tidak akan tercapai. Karena yang Allah katakan, sebetulnya yang Allah gariskan adalah pasangan kita dari jenis kita. Min anfusikum azwaja, pasangan. Baru akan tercipta yang kita mau, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa taskunu ilaih, supaya kalian bisa tinggal bersamanya. Itulah makna asal sakan itu di situ. Sakan tuh ya, sakan itu sudah jadi bahasa Indonesia belum sih? Sakan itu tempat tinggal, Pak. Sakan itu ya sakinah itu, kita bisa tenang. Tempat yang kita bisa tentram, bisa teduh, nyaman, itulah sakan. Jadi litaskunu ilaiha, supaya engkau bisa tenang dengan hidup bersamanya. Apalah artinya rumah kalau nggak ada penghuninya, Pak? Bapak mau pulang ke rumah kalau nggak ada orang. Istri kita lagi pulang kampung, kita nggak nafsu sama ke rumah, nggak mau kita pulang ke situ, susah kita, betul Pak? Maka ya sakinah itu nomor satu justru apa? Pasangan kita ini. Taskunu ilaiha, agar engkau merasa sakinah ilaiha ketika engkau tinggal bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baru kemudian setelah kita bisa sakinah bersama pasangan kita, baru kata Allah apa? Wa ja'ala bainakum, dan Allah akan menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan. Ya, mawaddah itu cinta ya. Wa rahmah, dan sayang. Kita jadi sayang, beda antara cinta dan sayang ya. Mungkin kalau sayang mungkin lebih ke peduli, yang kita kasihan. Kalau mawaddah ya cinta itu sudah. Kita berhasrat kepadanya, dia juga berhasrat kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada hal tersebut la ayat. Ini adalah tanda. Pada hal ini ada tanda, bahkan bukan tanda kata Allah, ayat, tanda-tanda. Liqaumi yatafakkarun, untuk kaum-kaum yang berpikir. Makanya orang muslim itu orang yang cerdas. Orang muslim, orang beriman itu orang yang cerdas. Allah seringkali sindir ini. Orang muslim itu harus yang begini, liqaumi yatafakkarun. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Ulul albab kata Allah, yang punya akal. Di sini kata Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Maka di antara bentuk ibadah yang besar, tafakkur. Apa tafakkur? Kita berpikir, kita merenung dong Pak. Merenung kita. Oh, ini berarti nikmatnya Allah yang besar. Aku bisa dapat istri, alhamdulillah, dengan segala macam kekurangannya. Aku juga dengan berbagai macam kekurangan yang aku punya. Dia mau masih sanggup tinggal sama aku juga alhamdulillah sama Allah dikasih kesabaran untuk tinggal bersamanya. Besar. Jadi jangan pernah nggak disyukuri ya. Kita punya pasangan ya ibu-ibu. Bu, ini dari tadi Bu, saya ngomong Bu, bapak-bapak saya pelototin Bu. Saya omel-omelin bapak-bapak ya. Sebetulnya, ya bukan sebetulnya ya, ini 50-50. Ini ibu-ibu juga harus kena omelan saya. Jadi tolong diperhatikan ibu-ibu ya. Punya pasangan itu harus disyukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Banyak-banyak tafakur di rumah itu berpikir. Jangan ngelihat keluar terus, jangan tetangga terus yang dikeker. Akhirnya keluar ke peribahasa rumput tetangga lebih bagus karena kita nggak pernah tafakur.
ngapa-ngapain loh. Tapi orang beriman itu nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Duduknya orang yang beriman itu tafakkur. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, dia akan tafakkur dan berzikir kepada Allah. Dia akan memikirkan, alhamdulillah aku punya rumah. Dulu aku nggak bisa beli nih rumah ini. Dulu aku nggak punya kendaraan. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku bisa punya anak. Berapa banyak temanku di luar sana yang nggak punya anak. Berapa banyak keluargaku yang sakit, nggak bisa tinggal. Itu perlu disyukuri itu. Ya ibu-ibu ya. Jadi jangan suaminya diomelin aja bu. Jangan dilihat. Kita juga banyak kurangnya. Kita juga banyak kurang. Maka rumah tangga itu yang nomor 1 ini, taskunu ilaiha. Engkau bisa tenang dan tentram dengan tinggal bersamanya. Baru kemudian Allah akan menjadikan di antara mereka berdua cinta dan kasih sayang. Ya, kemudian Allah SWT mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah, sesungguhnya wanita memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki apa? Lawannya hak apa bu? Kewajiban. Bil ma'ruf. Ini Allah menyinggung wanita, berarti Allah juga singgung laki ya. Karena Allah mengatakan mereka lahunna, wanita memiliki hak, walahunna, dan wanita memiliki hak, berarti yang lakinya punya kewajiban. Mithlul ladzi 'alaihinna, sebagaimana mereka juga punya tanggung jawab, kata Allah. Berarti kalau tanggung jawab wanita berarti hak untuk suami. Allah bahas dua-duanya. Kata Allah nggak usah saling hasad istri dan suami ini. Kok enak Ustaz? Suami saya keliling-keliling jalan-jalan. Saya disuruh di rumah aja. Jangan salah bu, kita di luar bukan jalan-jalan. Kita berantem sama orang-orang di luar sana. Bisa demi untuk mencari ya ma'isyah buat keluarga kita. Kita capek di luar sana. Ada kadang-kadang istri yang mengatakan suaminya nggak pernah nangis. Bu, kita kalau nangis nggak di depan istri kita bu. Betul Pak? Kita mau nangis di luar sendiri kita. Istrinya nggak tahu. Ya istrinya mungkin di luar, di rumah nangis juga sama, nggak apa-apa. Sama karena kata Allah, sama mereka punya kewajiban dan juga punya hak, sama. Jadi jangan iri-irian. Bil ma'ruf kata Allah, sesuai dengan uruf yang ada di antara kalian. Hak dan kewajiban itu sesuai dengan apa? Kebiasaan yang ada di negeri kalian. Sesuai dengan kesepakatan kalian. Bukan terus dibebani yang berlebihan ya, istri dan suaminya ya. Bil ma'ruf kata Allah. Hak dan kewajiban itu ditetapkan dengan ma'ruf, dengan cara yang bijak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian Allah SWT mengatakan, nah ini untuk perempuan, kata Allah bu, walir rijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, dan suami memiliki pangkat selevel lebih tinggi daripada istri. Suami memiliki apa? Kedudukan atau jabatan darajah, 1 derajat lebih tinggi dari istrinya. Ini Allah yang atur. Dan terus nanti ada perempuan yang bilang, kok enak Ustaz, ini Allah. Ini Allah yang atur Allah. Wallahu azizun hakim, dan sesungguhnya Allah maha aziz, Allah maha perkasa, dan Allah maha hakim, maha bijaksana. Jadi ini kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol sama tentara ya, ibu-ibu tentara. Dia mengatakan bahwasanya tentara ini katanya istrinya 1 pangkat lebih tinggi dari suaminya Pak. Saya nggak tahu itu Allah a'lam ya. Tapi kalau memang itu benar, itu terjadi mungkin di Indonesia, maka tentunya itu perlu dikoreksi. Ya, kalau istrinya pangkatnya lebih tinggi dari suaminya, atau ada ibu-ibu yang mau pangkatnya sederajat dengan suaminya bu, maka itu keliru. Ya, itu kurang tepat. Karena ini aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walir rijali 'alaihinna darajah. Walir rijal, dan lelaki 'alaihinna di atas wanita ada 1 derajat. Maka
Ini perlu menjadi koreksi buat kita ya. Nah, kenapa kok orang laki sama Allah dilebihkan derajatnya? Tentunya ada hikmah yang besar di balik itu semua. Allah SWT mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya orang laki ar-rijal, lelaki, qawwamun, pemimpin, pelindung yang bertanggung jawab 'alan nisa, bagi wanita. Jadi ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pangkat yang lebih tinggi, bukan terus untuk semena-mena, ya bapak-bapak ya, bukan terus untuk istrinya diomel-omelin, dihina-hina, dikasih omongan-omongan yang kasar lah, jangan, bukan itu. Tapi kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki harus qawwam, harus menjadi pemimpin, harus menjadi apa? Dia harus meluruskan istrinya. Dia kasih pengertian di istrinya. Karena pangkatnya lebih tinggi, ilmunya juga harus lebih tinggi. Tanggung jawabnya juga memang harus lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Dia harus cari uangnya juga harus lebih semangat. Jangan sampai istrinya yang cari uang, suaminya kalah. Kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang laki di atas wanita. Kaum pria ini sama Allah dilebihkan. Ya, dikasih sifat-sifat yang sama Allah dilebihkan di atas wanita. Wanita diciptakan mungkin dia kekuatan fisiknya kurang, ya, nggak kuat mungkin mikir yang berat-berat. Beda dengan bapak-bapak ini. Sama Allah dikasih kekuatan yang lebih, dikasih kemampuan berpikir yang juga lebih kuat. Maka tentunya ini sebab yang pertama kenapa Allah SWT jadikan orang laki ini sebagai qawwam, pemimpin di rumah tangga. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, kenapa orang laki derajatnya lebih tinggi? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang menafkahi keluarganya. Jadi dua kekuatan ini, Pak. Jadi jangan sampai di rumah itu justru istrinya yang berperan dalam urusan seperti ini. Ya, ada urusan yang bocor-bocor, istrinya yang cari tukang, bahkan mungkin istrinya yang naik sendiri. Ya, kadang-kadang suka ada perempuan yang punya hobi seperti itu, Pak. Apa misalnya kipas angin nempel di atas, rusak, dia yang naik ke atas, jangan. Itu tugas bapak-bapak ini. Ya. Paling enggak kalau kita nggak mau naik, ya cari tukang, harus itu. Kemudian jangan sampai istrinya juga yang lebih semangat cari duitnya. Enggak, yang laki harus keluar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ke rumah anaknya Ismail di waktu siang, dia tanya, mana Ismail? Keluar. Dia mencari nafkah untuk kita semua, kata istri. Memang orang laki seperti itu. Dia keluar dia. Dia nggak di rumah tidur, enggak. Dia keluar. Nanti sore pulang. Berapapun hasil yang dia dapatkan, ya sudah, itu rezeki yang Allah SWT berikan untuk dia. Jangan sampai istrinya lebih semangat, jangan. Itu pasti akan mengurangi derajat tadi itu. Ya, ketika istrinya yang lebih berperan di rumah tangga, kemudian yang kedua istrinya yang ngasih manisya, atau istrinya juga misalnya kerja juga, sehingga istrinya pegang duit, wah ini bahaya, Pak. Jangan. Harus kita yang kasih uang. Kita yang kerja, istri kita biar jadi bidadari di rumah. Betul ibu-ibu ya? Jadikan bidadari di rumah. Carikan rumah yang bagus, yang layak. Kalau bisa dikasih pembantu dan seterusnya, ya, biar dia di rumah ngurus anak-anak kita, ngurusin rumah tangga. Kita yang cari dan memberikan maisha kepada mereka. Maka hak-hak ini perlu untuk dijaga, Bapak Ibu sekalian, supaya rumah tangga kita bisa terus berlanjut, bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan ini harus dijaga, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan saling iri dengan kewajiban yang Allah berikan kepada masing-masing. Suaminya nanti misalnya iri kepada istrinya, kenapa kok istri saya di rumah terus, Ustaz? Biar dia sekali-kali yang kerja, jangan. Ya, kata Allah SWT, wala
mimma kasabat. Kata Allah, jangan pernah kalian saling iri dengan tanggung jawab dan tugas yang Allah berikan kepada masing-masing di antara kalian. Jangan pernah saling iri. Kenapa? Kata Allah, lirijali nasibum mimma kasabat. Kata Allah, orang laki sama Allah sudah ditentukan hak dan kewajibannya. Walin nisa'i nasib, dan perempuan juga hak dan kewajibannya sudah Allah tentukan. Masing-masing sudah ditentukan sama Allah. Masing-masing punya hak dan kewajiban yang sama. Masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tugas yang Allah berikan itu. Jadi jangan saling iri. Kenapa kok tugas saya ini? Kenapa kok tugasnya dia itu? Jangan, kata Allah. Wala tatamannau, jangan kalian saling mengharapkan tugas yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan. Tapi kata Allah apa? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah. Kalau ada apa-apa yang kurang, ada apa-apa yang kita kepingin tapi belum kedapatan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluasan rahmatnya. Ibu-ibu misalnya kepingin jalan-jalan, kok suaminya belum dapat rezeki, setiap hari suaminya yang keluar, ibu-ibunya di rumah terus berbulan-bulan gak keluar rumah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan suaminya tiap pulang diomelin ya. Kenapa kok gak dapat uang? Kita udah lama gak liburan dan seterusnya. Jangan. Ini Allah yang mengatakan. Suaminya misalnya gak pernah istirahat, terus tiap pagi terus keluar, sore baru balik, nggak berhasil. Jangan terus pulang istrinya diomel-omelin, anaknya terus dimarah-marahin. Jangan. Allah mengatakan apa? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari keluasan rahmatnya. Minta sama Allah, Pak. Ya, maka doa ini senjata yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang kafir nggak punya senjata ini. Orang kafir nggak punya doa. Kalaupun dia bisa berdoa, maka Allah SWT mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu kesasar, Pak. Doanya tersesat. Doa sama siapa dia? Doa sama Allah, wong dia menyekutukan Allah. Doanya kesasar. Ini menunjukkan bahwasanya doa yang nggak kesasar, doa yang tepat tujuannya itu doanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun sebab duniawi, maka semuanya bisa melakukan itu. Orang kafir bisa melakukannya, kerja, kita juga bisa kerja. Makanya Allah mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah, kalau kalian merasakan kepedihan dunia, ini Allah bercerita tentang konteks perang di zaman sahabat ya. Ketika perang Uhud, banyak dari kaum muslimin yang gugur. Maka banyak kaum muslimin yang sedih. Maka Allah mengatakan, in takunu ta'lamun, kalau kalian sekarang merasa sakit karena kalian kalah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketahuilah bahwasanya orang kafir juga sama. Dia juga merasakan kesedihan yang sama. Dia juga sebelumnya di perang Badar kalah. Ganti-gantian. Itulah konsep dunia. Memang harus seperti itu, Pak. Dunia itu nggak lihat mana kafir, mana muslim. Ya, siapapun yang kerja, ya itu konsekuensinya. Awalnya dia akan gagal dulu, besoknya berhasil, nanti kapan lagi gagal lagi, naik lagi, itulah dunia. Tapi bedanya apa? Kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian berharap kepada Allah dan mereka nggak berharap kepada Allah. Itu orang kafir seperti itu. Ditanya orang mukmin, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh sebab-sebab duniawi dan ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kita bisa menempuh sebab syar'i. Itu berdoa kepada Allah. Jadi itu kita andalkan, itu doa kita itu. Kalau kerjamu otomatis, Pak. Ya, kerja otomatis. Hatta mohon maaf, orang gila aja tahu, Pak. Orang gila, dia kalau lapar dia akan keliling-keliling minta-minta sama orang atau cari makanan di sampah. Hatta binatang dia tahu. Itu sudah insting yang Allah SWT berikan. Tapi doa tidak Allah wahyukan, tidak Allah ilhamkan kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang sama Allah dikasih kemauan, kesadaran untuk berdoa kepada Allah, itu berarti tanda kebaikan. Ya, dan untuk bisa selalu berdoa kepada Allah, kita butuh pertolongan dari Allah. Makanya ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk terus bisa berzikir kepada Allah, kita perlu bantuan dari Allah, Pak. Untuk terus bisa bersyukur kepada Allah, kita perlu bantuan dari Allah. Dan
untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik, kita juga apa? Butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang Rasulullah ajarkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari Allah agar kita bisa semangat dalam berdoa di antara kita. Ya, dan ini dikatakan oleh seorang ulama atau Rasulullah, ya saya lupa ya. Dia katakan kepada muridnya, apabila engkau ingin semangat dalam berdoa, maka perbanyaklah doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cinta sampai ke surga, maka tentunya yang diperlukan adalah kesadaran dari masing-masing untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus aturan Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan di rumah tangga. Sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita tegakkan di rumah kita. Itulah yang akan memberikan keberkahan di rumah tangga. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Al-Qur'an ini yang Allah turunkan ada 114 surat. Salah satunya Rasulullah jelaskan fadilahnya apa, Pak? Kata Rasulullah, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna akhdaha barakah. Karena orang yang mendawamkan membaca surat Al-Baqarah, maka Allah akan berkahi. Allah akan berikan keberkahan. Jadi yang merasa rumah tangganya lagi ribut, ya, mungkin kita yang suami ini pulang, ya, tensi kita mungkin lagi naik, atau istri kita mungkin lagi ngomel-ngomel, anak kita lagi ngegoda, lagi aktif banget, baca ini Pak surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, fa inna akhdaha barakah. Membaca Al-Baqarah ini mendatangkan apa? Keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Dan orang yang jarang baca Al-Baqarah, bahkan nggak pernah, dia akan menyesal. Wala tastati'uhal baqalah. Dan sihir akan gagal ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Dan berapa banyak, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang rumah tangga itu yang hancur gara-gara apa? Sihir. Gara-gara sihir, santet, dan seterusnya, maka hancur rumah tangga. Maka di antara cara yang Rasulullah SAW ajarkan adalah memperbanyak baca surat Al-Baqarah. Tetap kita baca Al-Quran rutin dari awal sampai kita hatamkan, sambil ada di waktu-waktu yang lain kita baca Al-Baqarah. Ya, sekali duduk, 2 kali duduk. Kalau sekali duduk mungkin sejam mungkin ya. Kalau nggak kuat kita bagi 2, kita bagi 3. Ya, supaya hilang itu setan-setan, kata Rasulullah, lari. Wa inna syayatin la yafirru minal buyuti allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan berapa banyak pertengkaran rumah tangga itu karena apa? Karena ada setan yang hadir di tengah-tengah situ. Maka bacakan surat Al-Baqarah. Maka ini Rasulullah menjelaskan salah satu fadilah dari mengamalkan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Baqarah mendatangkan keberkahan. Maka ibadah-ibadah yang lain pun sama, mendatangkan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya amalan apa? Sholat malam yang kita kerjakan bareng dengan pasangan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, rahimallahu imra'an, rahimallahu rajulan, qama minal laili fasalla. Allah sayang sama suami yang dia rajin bangun di tengah malam. Nggak harus tengah malam jam 12, jam 1, mungkin sulit ya. Bangun jam 3, atau misalnya adzan jam berapa sekarang? Jam 4 lebih ya. Kita bangun setengah 4 atau jam 3. Maka Rasulullah mengatakan, Allah sayang, Allah akan memberikan rahmatnya kepada seorang suami yang dia bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia sholat. Bukan untuk begadang, nonton bola, enggak. Tapi dia bangun untuk sholat. Wa
istrinya. Maka di antara cara berhasil membina rumah tangga adalah apa? Saling memberikan wasiat. Tawasau bil haq, saling memberikan wasiat kebenaran. Nasihati istrinya, istri juga nasihatin suaminya. Terus seperti itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya, pilih kata-kata yang baik ketika hendak menyampaikan kepada pasangan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan apa? Sadida. Kita sudah hafal ini. Kalau datang kajian, datang khutbah Jumat, pasti khotibnya baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah itu arti gampangnya takutlah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Sadida itu artinya perkataan yang benar, yang lurus, yang lembut. Jadi kalau ngomong sama pasangan, jangan suka bohong, bicara yang benar, dan bicara yang lembut, dengan bahasa yang sopan. Apa manfaatnya? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan membenahi semua urusan kalian. Urusan kita akan beres, Pak. Dengan yang pertama bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga lisan ini sama keluarga, ya, sama istri, enggak berkata kotor, berkata kasar, teriak-teriak, rendahkan suaranya, bicara dengan lembut, sampaikan dengan jujur, maka Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan membenahi urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berapa banyak kesialan, musibah itu turun gara-gara dosa, ibu-ibu sekalian. Silakan dirasakan aja. Kita kalau habis berbuat dosa, kata para ulama, aku bisa melihat dampak dari perbuatan dosaku dari apa? Dari buruknya akhlak pasanganku. Pasangannya jadi buruk akhlaknya, anak-anaknya jadi ngegoda di rumah, bahkan dari tungganganku, kendaraannya juga bisa ngegoda gara-gara apa? Gara-gara dosa. Maka Allah mengatakan dengan kita bertakwa kepada Allah dan memperbaiki lisan kita ini di rumah tangga, kalau ngomong yang baik. Jangan teriak-teriak. Jangan ngomong jorok. Jangan kalau ngomong apa adanya begitu aja, jangan, Pak. Harus dilembutkan suaranya. Harus dipilihkan kata-kata yang indah, yang baik. Maka janjinya Allah, Pak, yuslih lakum a'malakum. Urusan kalian beres semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian Allah akan ampuni. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia adalah orang yang sukses. Jadi sukses yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara taat dalam urusan ini, dia menjaga lisannya dalam berkata-kata. Maka kita lanjutkan hadis yang tadi. Allah merahmati seorang pria, seorang lelaki yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, apabila istrinya menolak untuk bangun, ya mungkin lagi susah untuk dibanguni, capek atau yang lain, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia percikkan air di wajah istrinya. Percikan air aja, Pak, yang romantis, yang bagus, yang ya jangan banyak-banyak. Ya, percikan aja sebagai bentuk sayang kita. Atau tangan kita basahin, kita pegang mukanya. Ini kita bangun dengan cara yang lembut. Ini ajaran dari Rasulullah SAW, ya, luar biasa, ya. Allah sayang sama suami yang seperti ini modelnya. Dan juga sebaliknya, kata Rasulullah, rahimallahu imra'atan. Allah juga sayang kepada seorang wanita. Qamat minal laili fasalat, yang dia bangun di malam hari untuk apa? Menjalankan sholat. Dia bangun di malam hari, dia sholat. Wa aiqadha zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, dan apabila suaminya enggan untuk bangun atau lagi sulit untuk dibanguni, maka apa? Nadhahat fi wajhihil ma, maka dia percikkan air di wajah suaminya. Ya, betapa ajaran yang sangat indah yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu ini Pak. Kehidupan kita di rumah tangga, ya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena hanya cinta yang didasari oleh cinta karena Allah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan sampai ke akhirat. Jadi semua cinta, semua hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan teman dengan temannya, yang kekal hanya hubungan yang berdasarkan karena cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Semua orang yang saling mencintai di dunia pada hari itu kata Allah berubah menjadi apa? Saling memusuhi. Akan berubah menjadi musuh, Pak. Semuanya. Suami kepada istrinya, bapak ibu kepada anaknya dan seterusnya. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun, akan berubah menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang membangun hubungannya di atas cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sayang sama anaknya, bukan hanya sekedar sayang yang kemudian dibeliin apa yang anaknya mau, apa yang dia mau dikasih, bukan itu doang. Dibesarkan anaknya, dikasih makan. Kalau itu cuma sekedar cinta duniawi itu Pak. Tapi dia didik anaknya di atas akidah yang benar. Dia nasihati pasangannya agar sabar, agar mau menjalankan aturan-aturan Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan agar tawassaw bil haqq, agar menjalankan kebenaran. Kalau pasangannya lagi khilaf, ingin menerjang aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diingatkan sama istrinya, diingatkan sama suaminya. Dan ketika mulai malas beribadah, maka saling mengingatkan untuk sabar. Sabar. Kita nggak lama lagi di dunia ini. Maka hanya cinta yang dibangun di atas cinta karena Allah yang akan langgeng sampai ke akhirat. Jadi siapapun yang sekarang sayang dengan pasangannya, maka segera dia rubah cintanya agar cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta karena Allah itu juga ya karena itu. Kenapa dia cinta karena Allah? Ya karena dia lihat orang yang dia cinta itu taat kepada Allah. Dia mau menjalankan aturan Allah, mau menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, mau belajar agama, mau membangun untuk akhiratnya. Karena sebab itulah dia cinta kepada pasangannya, atau kepada anaknya, atau kepada temannya. Jadi bukan hanya sekedar ya keuntungan dunia. Kenapa kau suka berteman sama si fulan? Karena si fulan orang yang kaya misalnya, atau dia jabatannya tinggi, atau dia biasa ngasih aku manfaat. Ini cinta-cinta yang nggak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Cinta karena cinta kepada istrinya karena istrinya cantik, karena istrinya misalnya memberikan keuntungan dunia ya. Enggak, bukan karena itu. Sekedar karena istrinya mau melayani dia, bukan. Enggak, itu cinta yang akan selesai di dunia. Begitu dunianya hilang, maka cintanya pun akan hilang bersama dengan tujuannya. Karena tujuannya cuma dunia. Ya, maka jadikan cinta kita ini cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah itu maha kekal, maka cintanya pun karena ditujukan kepada Allah yang maha kekal, cintanya sama Allah dibikin juga apa? Kekal. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke surga. Ya, maka seringkali kita dengar ayat yang bunyinya yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seorang manusia akan lari ketika melihat saudaranya. Jadi di hari kiamat, Pak, ketika kita bertemu dengan keluarga kita bukan terus akan salaman, peluk-pelukan, ya, kangen-kangenan, enggak. Padahal kita lama nggak bertemu sama dia. Kita di kuburan sendirian. Kemudian Allah kumpulkan lagi di padang mahsyar. Kata Allah, kita akan melihat keluarga kita akan melihat ibu, bapak kita, saudara kita. Tapi Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, seseorang akan lari ketika ketemu saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu bapaknya dia akan lari. Wa sahibatihi wa bani, dan juga istrinya dan
dan anaknya, dia akan lari. Kenapa? Di antara tafsirnya kata para ulama, karena dia tahu dia punya dosa sama saudaranya. Karena dia tahu, ya, dia mungkin pernah mengajak pasangannya untuk bermaksiat, atau pasangannya bermaksiat dia ingatkan, sehingga dia pasti akan dituntut. Maka ketika dia melihat pasangannya, dia melihat orang tuanya, dia kabur dari dia nggak mau ketemu. Ini untuk orang-orang yang membangun cintanya di atas dunia. Ini sebatas dunia saja. Maka jangan sampai cinta kita seperti ini, Ibu sekalian, ya. Cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita selesai dengan berakhirnya dunia. Maka para ulama mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah. Setiap pertemanan, persahabatan dan hubungan selain Allah, maka fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawah. Maka di hari kiamat nanti akan berubah menjadi apa? Permusuhan. Illa ma kana lillah, kecuali hubungan yang didasari atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau cintanya karena Allah. Cinta karena Allah itu ya karena tadi itu, Pak. Dia ngelihat temannya ini orang yang soleh, sehingga ketika dia punya masalah, dia curhat sama temannya, dinasihatin agar bertakwa kepada Allah, dinasihati untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan seterusnya. Allah SWT pun mengatakan dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini penyesalan orang-orang di hari kiamat nanti. Dia menyesal kenapa dia harus punya hubungan dengan si fulan ini. Dia akan menggigit jarinya sambil mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya dulu ketika aku di dunia, aku nggak berpasangan dengan orang ini. Aku nggak menjadi temannya dia, aku nggak menjadi kawannya, aku nggak menjadi suaminya atau istrinya. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri. Ini orang sering membuatku lupa dari berzikir kepada Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan pasangan kita, dengan teman kita, justru sering diisi dengan apa? Melupakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari sholat, melalaikan dari zakat, melalaikan dari ibadah-ibadah yang lain, maka inilah nasib dia di hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Dia akan mengatakan apa? Ya wailata, celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya aku di dunia aku enggak berteman sama fulan. Aku enggak jadi pasangannya si fulan ini. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah melalaikan aku dari berzikir kepada Allah. Wa kana syaitanu lil insani fadula. Dan sungguh setan ini ahli menyesatkan manusia. Ya, maka jangan sampai cinta kita berubah menjadi permusuhan di hari kiamat nanti. Kemudian cinta yang didasari atas, yang dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan cinta dari Allah. Orang kalau dia mencintai pasangannya karena Allah, Pak, maka Allah pun akan sayang kepada dia. Di antara balasannya Allah akan cinta kepada orang tersebut. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang pria, ya, ada seorang manusia yang dia mengunjungi saudaranya di sebuah tempat. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Ini cerita zaman Bani Israel. Ya, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat menyamar menjadi manusia, kemudian bertanya kepada orang tersebut, aina turid, kau mau kemana? Maka dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku hendak mengunjungi saudaraku yang tinggal di tempat ini. Kemudian malaikatnya bertanya lagi, halaka min ni'matin tarubbuha? Kenapa kau mau kunjungi dia? Kau kenapa mau mampir ke rumahnya? Apakah ada maslahat yang hendak kau ambil dari dia? Ada urusan kerjaan yang mau kau bahas sama dia? Atau kau pernah utang budi sehingga kau mau bayar utangmu itu? Maka dia mengatakan, la, enggak. Ghayra anni uhibbuhu fillah. Ya, aku mengunjunginya hanya karena aku cinta kepadanya karena Allah. Hanya karena Allah saja. Karena fulan ini orang yang soleh, orang yang taat beribadah kepada Allah.
kumpul sama dia, dia akan mengingatkan aku. Aku akan diberikan nasihat-nasihat. Kita bisa duduk membahas keimanan, membahas surga neraka, sehingga naik keimananku karena nasihat orang ini. Maka malaikatnya pun mengatakan, fa inni Rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku utusan dari Allah untuk mengabarkan kepadamu, annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga untuk cinta kepada pasangan-pasangan kita. Jadi kalau kita cinta kepada istri kita, kepada suami kita, kita cinta kepada anak-anak kita, hendaknya cinta kita bangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang akan mengekalkan cinta kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga di antara sebab agar kita bisa melanggengkan cinta kita ini apa? Agar di rumah tangga yang kita bahas bukan hanya tentang dunia saja. Jadi kalau di rumah tangga kita lagi duduk sama istri sama anak-anak kita, jangan yang diharapkan itu hanya ketawa ketiwi, ya, menceritakan cerita yang lucu, kemudian ada yang ketawa, ngakak dan seterusnya. Itu aja yang dibahas. Nanti yang dibahas tentang belanja, yang dibahas tentang perkembangan zaman sekarang seperti apa, teknologi dan ini seterusnya, yang dibahas tentang tempat-tempat liburan, dunia aja yang dibahas. Maka Allah SWT mengatakan, Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwasanya di antara penyesalan ahli neraka di hari kiamat nanti adalah apa? Sebagaimana Allah katakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya ini ahli neraka ini, kata Allah, dahulu ketika di dunia dia selalu dalam keadaan bahagia, kehidupannya senang-senang terus, Pak. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini ketika kumpul bersama keluarganya, masrura, selalu apa? Surur. Surur itu senang-senang aja. Innahu dhanna alla yahur, sehingga dia mendapatkan hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Dia lupa bahwasanya dia akan dibangkitkan sama Allah, alias lupa mati akhirnya. Karena nggak pernah dibahas itu kematian, nggak pernah bahas tentang hari kiamat, nggak pernah bahas tentang surga neraka. Maka itu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang setiap hari bahas urusan dunia. Maka janganlah kita takjub, nggak usah kaget kalau melihat orang ya ibu-ibu sudah tua, barangkali umurnya 90-80 tahun, tapi kerjaannya masih ngitung duit, masih jaga toko. Ya, yang pegang kasirnya dia nggak percaya sama pegawainya yang lain. Itu banyak. Yang biasanya orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir gitu kerja. Jadi kalau sudah punya toko sampai tua tetap dia yang pegang duitnya, umur sudah 80-90 tahun. Kenapa? Karena dihukum sama Allah. Itu hukuman yang pertama bagi orang yang setiap hari membahas urusan dunia, nggak pernah bahas akhirat. Akhirnya apa? Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka bahwasanya dia nggak akan mati, nggak akan dibangkitkan sama Allah. Lupa mati akhirnya. Seperti ayat yang sudah sama-sama kita hafal. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Kata Allah, celaka orang-orang yang jama'a malan wa 'addada, suka mengumpulkan harta kemudian dia hitung-hitung hartanya. Kata para ulama, mengumpulkan harta ini bukan dosa, tapi yang dosa itu setelahnya itu ngumpulin terus dihitung terus, alias apa? Dia nggak mau kurang, dia maunya hartanya apa, Pak? Nambah. Sampai-sampai dalam urusan ketaatan kepada Allah dia mau hartanya nambah. Contohnya apa? Ngutangin aja dia maunya nambah hartanya. Kalau ngutangin itu ibadah, nggak boleh ngambil untung. Kata Allah, celaka orang ini. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia ngumpulin harta kemudian dihitung terus hartanya, jangan sampai berkurang. Pelitnya luar biasa. Kemudian ayat berikutnya apa, ibu-ibu? Yahsabu anna ma'lahu akhlada. Kata Allah, dia menyangka bahwa hartanya dia apa? Membuat dia kekal. Jadi jangan kaget melihat orang ya sudah tua masih ngurusin dunia, ibadahnya berantakan, bahkan mungkin dia kafir, ngurusin duit terus. Kenapa? Karena itulah hukuman untuk orang yang setiap hari ngurusin dunia. Sama Allah dia dibikin apa, Pak? Bayangkan, kata Allah, yahsabu, dia menyangka anna malahu, bahwa hartanya dia akhladahu, membuat dia kekal. Akhladahu itu membuat dia khalidina fiha, membuat dia kekal di dunia.
Dia sudah nggak ingat mati lagi, Pak. Makanya keluarlah peribahasa, carilah dunia seakan-akan engkau hidup 1000 tahun lagi. Nah itu peribahasanya orang kafir itu. Sama kayak ayat ini. Nyari dunia, sudah nggak ingat mati. Ingatnya dia masih hidup bakal 1000 tahun umurnya. Yahsabu anna ma lahu akhadahu. Apa kata Allah? Kalla. Nggak bakal. Nggak akan itu. Nggak akan ada satu orang pun yang bisa seperti itu. Hartanya banyak, kemudian sama Allah dibikin dia umurnya nambah, nggak ada. Justru kata Allah apa? La yumbadanna fil hutamah. Yumbad itu Pak bahasa orang masuk neraka itu nggak ada yang enak. Selalu bahasa masuk neraka itu mirip-mirip seperti ini. Dalam ayat ini Allah mengatakan yumbad itu dibuang karena kotor ya. Sampah itu dibuang itu karena tadi yunbad itu yang hina kemudian disingkirkan. Maka orang yang seperti ini kata Allah la yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan dengan hina ke hutamah, kan neraka yang diantara sifatnya neraka ini hutamah, menghancurkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Apa gara-garanya? Setiap hari yang dibahas urusan dunia. Na'udzubillah. Maka hati-hati Pak. Ya, jangan setiap hari yang dibahas urusan dunia aja. Jangan sampai. Ya. Dan justru sebaliknya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahli surga itu di antara obrolan yang ada di antara mereka, pembahasan ahli surga yang paling seru nanti di hari kiamat di surga nanti. Sebagaimana yang Allah sabdakan adalah apa Bu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, kata Allah. Ahli surga ini akan berjumpa nanti di surga dan mereka akan duduk berhadap-hadapan dan saling bertanya. Ya, bapak-bapak ini nanti Pak, kalau ketemu dengan temannya di surga, maka akan saling bertanya. Apa pertanyaannya? Sama Allah nggak disebutkan pertanyaannya, tapi langsung disebutkan jawabannya, Pak. Disingkat ceritanya sama Allah. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, mereka mengatakan bahwa saya dahulu ketika di dunia, kami ini termasuk orang-orang yang apa? Musyfiqin, selalu takut kepada Allah. Inna kunna qablu fi ahlina, kami dahulu fi ahlina, di keluarga kami ini, di circle kami, sama teman-teman kami, sama geng kami, ya kami ini orang-orang yang musyfiqin, selalu takut kepada Allah. Jadi kita sudah bisa tahu pertanyaannya berarti apa. Apa pertanyaannya Pak? Kok kamu bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Kok Allah bisa selamatkan kamu dari neraka? Kamu melewati semua ini dengan selamat sampai ke sini, gimana ceritanya? Maka jawaban mereka itu, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di keluarga kami fi ahlina. Ahlun itu keluarga atau bisa juga geng, ya circle kita biasa kumpul sama siapa? Musyfiqin. Di antara tafsirnya apa? Setiap mau berbuat dosa diingetin. Jangan. Nggak jadi lagi. Terus kepikiran mau maksiat, diingetin lagi, nggak jadi lagi. Itu mereka di dunia. Selalu takut kepada Allah. Maka balasannya apa? Famanallahu alaina. Maka Allah memberikan kami surga ini. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab neraka yang samum. Samum ini neraka yang penuh dengan asap yang membunuh, asap yang panas. Ya, jadi sebaliknya tadi ya, dua ayat tadi bercerita tentang apa Pak? Yang satu bercerita tentang orang yang di dunianya ngobrolnya urusan dunia terus, sehingga sama Allah diadab di hari kiamat. Yang kedua berbicara tentang ahli surga, ternyata obrolan mereka apa? Ya, ketika di dunianya yang dia bahas tentang agama, saling mengingatkan. Itulah sebab mereka dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka mengikuti jejak orang tuanya dalam keimanan. Ya, mengikuti jejak orang tuanya bukan jejak yang buruk. Atau orang tuanya jadi direktur misalnya, anaknya jadi direktur, itu enggak, itu cuma urusan dunia itu Pak. Selesai hanya dengan kita mati, selesai itu. Ya, orang tuanya pedagang besar, sukses, anaknya ngikutin jadi pedagang sukses, itu
hancur, selesai, itu sudah nggak akan disebut lagi. Justru yang ada sebaliknya, malah hisab. Kalau gagal masuk neraka. Tapi kata Allah, Pak, walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka mengikuti biiman, mengikuti keimanan bapak moyangnya, bapaknya, kakeknya, dia ikuti keimanannya, sama diikutin sama anaknya, maka kata Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, orang tuanya sama Allah dimasukkan ke surga, anak cucunya sama Allah apa Pak? Disusulkan. Disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Dan disusulkannya anaknya dengan orang tuanya itu enggak ngurangin pahala orang tuanya sama sekali. Bukan terus orang tuanya kepingin anaknya bersanding bersama rumahnya di surga, oh berarti ngurangin pahalanya sekian. Enggak. Terus orang tuanya berkorban, berarti orang tuanya masuk neraka gara-gara anaknya dimasukkan ke surga. Enggak ada cerita seperti itu, Pak. Ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan disebutkan nanti sama Allah dilihat mana yang lebih tinggi surganya. Kalau memang anaknya lebih tinggi surganya, maka orang tuanya diikutkan ke anaknya, dinaikkan derajatnya. Kalau orang tuanya yang lebih tinggi, maka anaknya diikutkan oleh Allah SWT bersama dengan orang tuanya. Ini yang akan membuat cinta kita kekal sampai ke surga. Ya, cintanya bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, suami dengan pasangannya, hanya bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya apa? Di dunia ketika duduk yang dibahas urusan akhirat. Banyak orang-orang di zaman sekarang kalau ngomong agama sama anaknya dia malu. Malu. Ibu-ibu ada yang seperti itu, ibu-ibu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Insyaallah ibu-ibu, insyaallah istri-istri yang solehat semuanya. Jadi kalau lagi duduk sama anak-anak, lagi ada apa bahasanya apa Pak? Quality time ya. Quality time itu bukan terus kita ketawa ketiwi, cerita kesana kesini, itu boleh. Tapi jangan lupa agama itu juga perlu dibahas. Perlu dibahas. Lihat bagaimana orang-orang soleh ketika berjumpa dengan keluarganya. Nabi Ismail itu sama Allah dipuji dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sama Allah dipuji-puji, ini orang yang jujur, nabi dan juga rasul, namanya Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Dan dahulu ketika di dunia dia selalu memerintahkan ahlahu, keluarganya, berarti anak dan istrinya, untuk sholat dan zakat. Dia selalu ingatkan anaknya untuk sholat dan zakat. Jadi jangan sampai Pak, kita meskipun sudah tua, kadang-kadang kita sudah tua, kita malu mau ngingetin anak kita. Jangan. Ya, bagaimanapun itu anak kita, Pak. Dia bukan orang lain. Jadi jangan terus kalau sudah besar berarti masing-masing, enggak. Tetap kewajiban orang tua tetap mengingatkan anak-anaknya. Diingatkan untuk sholat, anak itu seperti itu Pak, diingatkan. Meskipun anaknya sudah besar, siapapun Pak, siapapun orangnya dia butuh, yang namanya diingatkan itu butuh. Allah SWT mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikan peringatan, karena peringatan ini bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Siapapun orangnya kalau dia beriman kepada Allah, pasti akan bermanfaat. Ketika dikasih nasihat itu pasti dia akan bermanfaat. Dia akan mengambil manfaat dari nasihat itu. Jadi jangan lupa diingatkan itu anak-anak kita itu. Kalau duduk sama anak-anak kita bahas surga neraka, tanya gimana kerjaannya, halal atau enggak. Ditanya siapa circle-nya, teman-temannya siapa aja, nongkrongnya sama siapa, di mana nongkrongnya. Kalau waktu azan bagaimana dia? Apa terus lanjut? Apa dia kemudian tinggalkan dari sholat? Itu tanggung jawab kita, itu nggak bisa. Ya, kata Allah SWT, kullukum ra'in. Kalian semua ini kata Allah SWT ra'in, penanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dan setiap penanggung jawab apa? Akan ditanya oleh Allah atas tanggung jawabnya dia. Akan ditanya sama Allah. Jadi ketika ada orang yang wafat, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini pulang ke Allah. Dan seorang hamba, seorang budak yang pulang ke majikannya, gimana? Pasti akan ditanya kerjaannya kan? Kan habis disuruh tadi. Kita kalau punya, mohon maaf, punya anak lah atau punya pembantu, kita suruh beliin apa, ketika balik gimana Pak? Kita tanya kan, gimana tadi kerjaannya? Mana tadi yang Bapak suruh mana?
tahu bahwasanya dia pulang. Kita kan tahu kita pulang kan ke Allah ketika kita wafat kan kita kan raji, kita pulang ke Allah. Dan setiap orang yang pulang dia pasti akan apa? Mas'ul, dia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar kita ini bakal ditanya, maka hendaknya kita jawabkan, kita persiapkan jawabannya dari sekarang. Jawabannya itu kita persiapkan dari sekarang. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Dulunya masih banyak yang bisa dibahas. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Menantu kita yang tinggal di rumah kita, menantu perempuan. Sebetulnya menantu bukan tanggung jawab kita ya. Menantu, apalagi yang laki. Ya, seharusnya yang paling ideal, wallahu a'lam, ya dia harusnya tidak tinggal serumah. Kalaupun tinggal serumah, seharusnya dia juga bekerja dan dia juga menjadi pemimpin di keluarganya. Ya, jadi dia juga harus qawwam. Jadi bukan lagi mertuanya yang menjadi qawwam kepada anak perempuannya, tapi sudah dia serahkan ke si menantu itu. Dengan ijab qabul itu berarti dia sudah serahkan tanggung jawabnya ke menantunya itu. Jadi menantunya pun juga harus menjadi qawwam, juga harus menjadi penanggung jawab, menjadi kepala rumah tangga. Dia harus tanggung jawab sama istrinya. Ya, jadi mertuanya sudah nggak berhak ngatur-ngatur lagi anak perempuannya. Ini juga penting ya Ibu ya. Ya, jadi mertua kita harus tahu ketika kita sudah nikahkan anak kita dengan seorang pria misalnya yang kita pilih, tentunya kita juga mengikuti anjuran Rasulullah kan. Jika datang kepadamu man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, baru kau nikahkan. Kalau itu sudah memenuhi, agamanya sudah kita lihat, ya insya Allah bagus, sholatnya nggak ditinggal, dia nggak berbuat syirik kepada Allah, orang yang paham tauhid, berbakti kepada orang tuanya, akhlaknya baik, sudah kita nikahkan sama anak kita. Kalau sudah jangan atur-atur lagi, jangan kita ya ngatur anak kita terus. Sudah kita serahkan sama laki-laki itu, sudah biar dia ngatur, Ya, maka anak laki itu nurutnya sama ibunya. Dan istrinya patuh kepada dia. Itu susunan pangkatnya itu seperti itu, Pak. Jadi istri nurut sama suami, suami nurut sama ibu. Harus seperti itu. Jadi dia sudah bukan tanggung jawab si mertuanya lagi ya, apalagi menantu laki. Jadi dia harus bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Nah, masih ada Bapak? Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, mohon penjelasan singkat mengenai puasa mutlak, sholat mutlak. Ini selama tidak ada waktu yang dilarang, maka itulah waktu untuk mengerjakan sholat mutlak ya. Jadi seperti sekarang misalnya, yang dilarang itu waktunya adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian ba'da asar sampai matahari tenggelam. Kemudian ketika matahari berada di atas kepala sampai dia tergelincir. Puasa juga sama, kecuali di hari-hari yang terlarang, Jumat, Sabtu. Di hari yang lain silakan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apa hukumnya kalau kita sedang dipuji oleh Allah setelah tobat dan hijrah, menceritakan kepada orang lain? Ya, orang yang bertobat dari perbuatan dosa, hendaknya dia simpan ya rahasianya ya. Dia nggak perlu ceritakan kepada orang lain. Yang penting dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa lalunya sudah dia kunci, dia buang. Jangan dicerita-ceritakan. Dulu saya begini,
begini begitu, nggak perlu. Bapak ada yang bertanyakan lagi? Apakah jika anak merantau dapat hidayah, bapaknya masih belum mau sholat dengan benar, apakah akan masuk surga bersama? Ya, kalau nggak mau sholat, maka itu kafir, Pak, namanya, Pak. Orang yang nggak mau sholat itu kafir, bukan orang muslim. Ya, maka ini untuk perhatian bersama ya, meninggalkan sholat itu kufur, perbuatan kufur, karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholat. Ya, perbedaan antara kita sama orang-orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sama kayak orang kafir, kata Rasulullah. Bagaimana jika suami istri tapi tidak sejalan dalam pemahaman atau akidah? Iya, makanya maka perlunya kita untuk terus belajar agama dan kita ingatkan pasangan kita. Ya, semakin kita pintar, kita juga semakin menguasai dalil-dalil. Pasangan kita juga kita sampaikan dalil-dalilnya. Sambil terus doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doakan kepada Allah. Kemudian juga sabar. Sabar aja, Bu. Sabar sambil terus dinasihati terus. Kitanya juga terus belajar. Kita buktikan dengan akhlak kita seperti itu. Apakah nanti ketika kita di sana akan berkumpul dan bertemu dengan suami dan anak-anak kita? Ya, kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka pasti akan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Dan itulah harapan orang-orang yang beriman ketika di kuburan. Ya, orang-orang beriman di kuburan itu, dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali. Supaya aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku. Kalau orang kafir, doanya di kuburan apa? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau dirikan hari kiamat, karena dia tahu dia mau diadab sama Allah. Iya, bagi siapapun yang mendapatkan ujian dengan suaminya yang lalai, ya hendaknya dia bersabar kepada Allah dan dia terus memberikan nasihat kepada suaminya dengan lembut, dengan baik. Ya, nasihatnya bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan mengangkat suara kepada suami. Ini penting ya, ibu-ibu ya, jangan suka ngomel-ngomel ibu-ibu di rumah, jangan apalagi ngangkat suara di depan suaminya. Ya, dahulu para salaf itu sangat menghargai suami yang luar biasa, bahkan nggak pernah memanggil suami dengan nama. Mungkin sekarang sama ya, Mas dan seterusnya. Tapi kalau dulu itu manggilnya Tuan. Manggilnya apa? Sayyidi. Ya, bahkan cara berbicaranya sama dengan cara berbicara kepada raja. Jadi ada kayak apa ya, yang terhormat gitu-gitu, Pak. Istri kalau ngomong sama suaminya di zaman salaf itu seperti itu. Dan istrinya, para sahabat itu kalau menceritakan ke orang, ya bahwa saya suamiku, dia nggak ngomong suamiku. Tapi dia bilang, Sayyidi, mengatakan seperti itu. Jadi majikanku di rumah, tuanku, sampai seperti itu ya. Para istri di zaman salaf itu ya. Jadi ini juga perhatian untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan sampai ada ibu-ibu yang mau memimpin di rumah, kemudian istri ke suaminya diomel-omelin, ngangkat suara. Ya, itu tentunya sebuah kekeliruan. Seorang wanita, kata Rasulullah, wanita ahli surga itu yang apabila suaminya salah atau dia yang salah, suaminya yang zalim atau istrinya yang zalim, maka si istri inilah yang minta maaf ke suaminya. Dia mendatangi suaminya, dia wada'a yadaha fi yadihi, kata Rasulullah. Dia akan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia mengatakan apa? La aduqu ghamdan hatta tarda.
aku nggak akan bisa memejamkan mata, aku nggak akan bisa tidur sampai engkau meridhoi aku, sampai engkau memaafkan aku. Ini kata Rasulullah, wanita ahli surga. Ya ibu-ibu, kalau mau jadi wanita ahli surga, maka harus seperti itu ibu-ibu. Jangan suaminya yang minta maaf. Di Indonesia ini ada ya isu yang berkembang, suami itu meskipun salah dia yang minta maaf. Ini keliru, ya. Keliru. Kata Rasulullah, wanita ahli surga itu dia yang minta maaf ke suaminya. Dia salah atau suaminya yang salah, dia yang meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia mengatakan, aku nggak bisa tidur sampai engkau memaafkan aku. Jadi kalau suaminya belum kasih maaf, jangan tidur. Ya, jangan kemudian suaminya jengkel, tinggal tidur. Jangan. Ya, bahkan itu ada ancaman buat istri yang seperti itu. Ya, siapapun istri yang tidur suaminya marah itu ada ancamannya. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Jadi harus dihindari hal-hal seperti itu. Jangan pernah tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan pertolongan agar kita bisa menjadi pasangan yang solehah. Begitu juga dengan pasangan kita menjadi pasangan yang solehah, anak-anak kita semuanya, sehingga Allah SWT akan kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.